Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya, kali ini di kegiatan belajar bagian 2 tentang operasi hitung bentuk aljabar ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan bilangan aljabar. Kali ini tentang operasi hitungnya. Nah, ini kita ke penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Karena operasinya di dalam operasi aljabar kita mengenal ada 5 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang terakhir adalah perpangkatan ya. Nah, ini yang penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Ini perhatikan dulu ilustrasinya. Setiap hari Selasa, Bella dan Zahra mengikuti pelajaran matematika. Minggu ini materi yang akan dipelajari adalah operasi hitung bentuk aljabar ya. Setelah pembelajaran dimulai, Pak Budi, guru matematikanya, mereka menunjukkan beberapa kantong berisi bola bekel, beberapa toples berisi kelereng, dan beberapa uang logam 500. Pak Budi meminta Bella dan Zahra untuk mempraktekkan operasi hitung bentuk aljabar dengan memanfaatkan ketiga macam benda tersebut ya, dengan asumsi bahwa setiap kantong dan setiap kaleng masing-masing berisi bola bekel dan kelereng yang sama. Nah, perhatikan bentuk-bentuk berikut ini. Ini dia tabelnya. Kantong berisi bola bekel. Ini adalah kantongnya ya. Jadi banyak bola bekel dalam satu kantong itu disebut X. Oke. Lalu ini yang dimiliki ya, X. Berarti yang sebelah kanannya banyaknya bola bekel dalam satu kantong yang diberikan, berarti min X ya. Oke. Diberikan ya. Yang ini dimiliki. Lalu yang kedua ada toples berisi kelereng. Nah, banyaknya kelereng satu toples disebut Y. Ya, sedangkan satu toples yang diberikan itu adalah negatif Y atau min Y. Uang Rp500 pun begitu. Banyaknya uang yang dimiliki ini disebut konstantanya, plus gitu ya. Sedangkan banyak uang yang diberikan itu konstantanya negatif. Jadi si bekel ini berperan sebagai variabel X, sedangkan si kelereng berperan sebagai variabel Y, sedangkan yang uang dia berperan sebagai konstanta. Oke, begitu ya aturan mainnya. Nah, lalu ini ilustrasinya ya. Nah, ini ilustrasinya. Zahra memiliki 2 toples berisi kelereng dan 1 uang logam ya, mendapat tambahan dari Bella 1 toples berisi kelereng dan 1 uang logam. Berapa banyak kelereng dan uang Zahra? Oke, kita analisa satu persatu. Ini adalah kelerengnya ya, ada 2 toples, tadi toplesnya itu Y ya. Nah, jadi ini ada 2 Y begitu. Lalu konstanta ya, ini ada 1, makanya hanya tulis 1 aja. Ini ada 1 toples lagi, ditulis Y, dan ini ada uang 500 ya, 1 juga ya. Karena ceritanya begini, Zahra punya 2 toples. Oke, ini. Lalu dia punya 1 uang logam ini. Nah, yang ini itu adalah punyanya Zahra. Lalu dia mendapat tambahan. Nah, ditambah tuh. Ya, dia dapat tambahan dari Bella, dikasih sama Bella gitu ya. Jadi si Zahra menerima tambahan 1 toples dan 1 uang logam. Oke, ini yang dimiliki Zahra dan ini yang diberikan oleh Bella. Nah, dari bentuk itu bisa kita jumlahkan ya. Menjumlahkannya adalah kalau ada bentuk yang sejenis ya. Jadi ini toples sama-sama toples ada 3 ya. Jadi yang pertama dia punya 2, tambahkan 1. Jadi dia punya 3 toples. Gitu. Lalu ini ada konstantanya atau uang logamnya ada 2. 1, 2. Nah, tinggal ditulis 2. Nah, ini merupakan contoh ilustrasi dalam operasi penjumlahan aljabar. Oke, baiklah. Yang kedua, lihat. Bella memiliki 2 kantong berisi bola bekel dan 2 uang logam. 1 dari kantong berisi bola bekel dan 1 uang logam diberikan kepada Zahra. Kalau yang ini, Bella memberikan 1 uang logam kepada Zahra. Dan 1 kantong berisi bola bekel. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak bola bekel dan uang logam yang dimiliki Bella? Perhatikan dulu. Ini adalah 2 kantong yang dimiliki Bella, isinya adalah bola bekel. Lalu ini adalah uang logamnya. Uang logamnya ada 2, kita tulis saja 2 begitu. Nah,
Lalu satu kantong itu berisi bola itu diberikan kepada Zahra. Nah, ilustrasi diberikan berarti dia negatif ya, karena dia sudah tidak punya lagi gitu. Nah, itu ilustrasinya. Lalu juga uang 1 logam ini gitu. Ini juga diberikan. Jadi ini adalah min 1 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya yang sejenis gitu ya. 2 berarti ditambah negatif X, atau dengan kata lain 2X dikurangi X begitu ya. Ini menjadi X saja. Nah, lalu yang ini 2 dikurangi 1. Ini hasilnya adalah 1 gitu. Kalau misalkan ini kita teruskan, jadi ini 2X ditambah 2 ya dikurangi X ya. Ketika ada plus ketemu dengan plus itu adalah plus. Ketika plus ketemu dengan negatif itu adalah negatif. Positif atau negatif ketemu dengan positif itu juga negatif. Sedangkan negatif ketemu negatif itu positif. Nah, ini bentuk ini harus kalian ingat terlebih dahulu. Oke ya. Jadi bentuknya menjadi 2X dikurangi X adalah X. Nah, 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi hasil akhirnya adalah X plus 1. Itu adalah prinsip pengurangannya. Nah, lalu ini contoh secara matematikanya tentang operasi bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan yang nomor 1 terlebih dahulu. Penjumlahan dari negatif 25X plus 13X. Penyelesaiannya negatif 25X plus 13X sama dengan negatif 12X. Karena variabelnya sama ya, yaitu X, maka bisa dioperasikan, jadi langsung bisa. Itu kasus yang pertama. Yang kedua, pengurangan. Perhatikan, 12M pangkat 3 dikurangi 9M pangkat 3 ya. Penyelesaiannya karena variabel dan pangkat. Nah, ini dia. Jangan sampai tertukar variabel dan pangkat. Ini kalau misalkan ditanya, ini variabelnya apa? Nah, ini variabelnya M saja gitu. Loh, kenapa bukan M pangkat 3? Bukan. Pangkat 3 di sini itu juga merupakan pangkat aja gitu nyebutnya dia. Jadi variabel M dengan pangkat 3 gitu sebutannya. Makanya di sini keterangannya adalah karena variabel dan pangkat variabelnya itu sama. Andaikan pangkatnya berbeda, maka operasi ini tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini hasilnya adalah 3M pangkat 3. Lalu yang ketiga, penjumlahan. Min 15X atau negatif 15X ditambah 8Y. Nah, ini variabel tidak sama gitu. Yang satunya X, yang satunya Y. Jadi operasi ini selesai di sini aja. Atau dengan kata lain, penjumlahan ini tidak bisa dioperasikan. Kalian juga harus ingat tentang sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan ya di bentuk aljabar. Jadi ada sifat komutatif begitu. Ini pertukaran gitu ya. Misalkan ada 4 ditambah 5 itu sama dengan 5 ditambah 4, atau negatif 3 ditambah 2 ya. Ini akan sama dengan 2 ditambah negatif 3. Nah, itu untuk sifat komutatif. Lalu yang kedua adalah sifat asosiatif ya. Ini asosiatif penjumlahan. Nah, kalau misalkan ini ada 3 suku gitu ya, A ditambah B tambah C. Nah, itu pengerjaannya kalau di depan dulu itu sama dengan, juga kita boleh mengerjakan di belakang terlebih dahulu. Contohnya misalkan 3 tambah 4 ditambah 5 gitu. Ini sama dengan 3 tambah 4 tambah 5. Kalau misalkan ini kita kerjakan di depan dulu, 7 tambah 5, ini pun juga sama hasilnya kalau kita kerjakan di belakang dulu. 3 ditambah 9, hasilnya pun sama-sama 12. Itu maksud daripada sifat asosiatif ya. Ya, ini yang kedua ya, ada perkalian dan pembagian ya. Ini kita bahas yang perkalian terlebih dahulu ya. Jadi sebelum ke sana, jadi kalian juga harus ingat dulu tentang sifat distributif pada perkalian ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, A dikali B ditambah C itu dikalikan dalam bentuk distributif ya. A dikali B ya ditambah A dikali C. Jadi ini adalah hasilnya. Ini dulu yang harus kalian ingat. Nah, ini contoh perkalian suku 1 dengan suku 2. Maksudnya ini suku satunya nih 9 nih ya. Ini hasilnya. Tentunya ini sudah akrab di telinga kalian. Ini pun juga sama di bawahnya. Min 3P dikali 5Q
Ini hasilnya. Oke, lalu min 3P dikali min 8. 15PQ ditambah 24P. Karena negatif dikali negatif sama dengan positif ya. Ini hasilnya. Ini juga sudah akrab di telinga kalian. Lanjutkan. Nah, lalu bagaimana dengan perkalian suku 2 dengan suku 2? Ya, ada beberapa metode untuk mengerjakan ya. Mungkin kalian belum tahu. Yang pertama ada disebut sebagai metode FOIL. Nah, apa itu FOIL? Ya, F-nya adalah first atau bisa kita sebut yang pertama gitu ya, first. Lalu ada outer. Ini berarti luar gitu ya, out gitu ya. Lalu I-nya adalah inner ya. Kita sebut dalam. Lalu L-nya kita sebut last atau yang terakhir. Apa maksudnya? Nah, perhatikan contoh di bawah. Nah, first, perkalian first itu adalah suku yang pertama ini dengan suku yang dalam keduanya. Nah, 2Y dikali Y itu adalah firstnya. Oke. Lalu yang kedua outer. Outernya itu adalah luar ya. Ini yang di luar. Ini di luar yang sebutannya ya. Jadi, ini dua suku. 2Y sama 3 disebut di luar. Sedangkan min 5 sama Y disebut di dalam. Maka perkalian ini dengan ini adalah outer. 2Y dikali 3. Oke. Lalu lanjut in. In adalah dalam sama dalam. Nah, ini berarti min 5 sama Y. Oke. Min 5 dikali Y. Dan terakhir, nah, min 5 dikali 3. Nah, kalau ini kita lanjutkan menjadi 2Y, maka 2 plus 6Y min 5Y min 15. Nah, untuk kalian yang belum mengerti dari mana asal-usulnya Y kuadrat, ya, ini dalam perkalian aljabar pangkat, ya. Kalau ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, ini akan sama dengan A M ditambah N. Oke, ini khusus untuk bilangan pokok yang sama. Nah, Y dengan Y ini pangkatnya adalah 1 sebenarnya di sini ya, tapi tidak perlu ditulis. Makanya Y dikali Y berarti pangkatnya ditambahkan, 1 ditambah 1 sama dengan 2Y pangkat 2. Nah, kalau ini dilanjutkan akan menjadi 2Y kuadrat plus Y min 15. Oke, yang kedua ada yang dinamakan metode pemisahan ya. Kalau metode pemisahan itu seperti ini. Suku pertamanya dipisah gitu ya untuk dikalikan dengan suku keduanya gitu ya. 2Y dikali Y plus 3 ditambah min 5 ditambah Y plus 3. Ini kalau kita teruskan akan menjadi seperti ini. Hasilnya akan 2Y pangkat 2 plus Y min 15. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut sebagai metode tabel atau kotak. Nah, caranya adalah kita buat seperti ini. Jadi suku pertamanya kita tulis di bawah begini ya. Ini 2Y min 5. Oke. Dan ini adalah Y 3 ya. Karena dia plus makanya 3 aja begitu ya. Ini saling ketemu ya. Kita kalikan 11 ya. Kalau ini kita tuliskan menjadi 2Y kuadrat ditambah 6Y ditambah min 5Y ditambah min 15. Nah, ini hasilnya plus Y min 15. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Di antara ketiga metode silahkan kalian cari yang menurut kalian memang mudah. Nah, lalu ini ada soal untuk kalian. Bagaimana dengan perkalian antara bentuk aljabar yang lebih dari 2 suku? Ini ada 3 suku. Oke, 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Jadi 3 versus 3 gitu ya. 3 lawan 3. Nah, ini juga sama dengan metode-metode yang tadi ya. Saya berikan bocoran ya. Kalau seandainya kalian menggunakan cara memisahkan ya, pemisahan ya. Ini dikalikan dulu dengan mereka. Nah, gitu. Ini juga nanti sampai nanti 12. Habis itu baru dikerjakan menurut variabel dan pangkat variabel yang sama dioperasikan. Nah,
silahkan dicoba untuk soal yang ini. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat belajar.